Mungkin sebelumnya di sini kita mau lebih dulu Pak. Kenapa namanya itu Kopi Pop? Mau yang dari awal banget atau sambil berjalan? Kopi Pop ini berarti dari berjalan dulu ya? Jadi nek kalau dari awal itu kan sebenarnya Poppy Pop itu saya punya partner ya dulu ya. Sekarang pun saya masih jadi partner. Itu punya adik Mbak Lita. Ya udah ngomongnya Poppy Pop, sukanya ngomongnya gitu. Akhirnya ya udahlah namanya Poppy Pop aja. Dan dulu no meaning. Tapi karena kebutuhan brand sama kebutuhan edukasi pasar, jadi kita harus meramu Poppy Pop itu apa namanya. Akhirnya Poppy Pop itu yaitu kita memang singkatan, jadi populer Indonesia penuh opsi. Poppy Pop tuh kayak gitu. Terus Yeah. Kopi Pop ini mulai berdirinya itu sejak tahun kapan sih Pak? Kalau awalnya 2012 dulu ngemper Mbak, gerobakan. Dulu KBK pakai gerobak dorong gitu kan ya? Ya, jadi dari rumah ke namanya apa ya, ke jalan raya itu setiap hari dorong gerobak terus. Terus untuk mulai ke buka outlet itu mulainya tahun berapa? Buka outlet itu 2014 baru kan, setelah 2 tahun berjalan. Ya langsung 5 cabang pas 2014 ya. Outlet yang pertama yang di Mojosongo ini atau? Oh beda Mbak, Mojosongo ini baru aja. Oh baru aja. Outlet pertama di Nusukan, Gerobakan, terus yang kedua di Meta FM, tahu Meta FM? Banjarsari. Betul. Terus yang ketiga di UNS, dulu ada di UNS, di UMS pun juga ada dulu. Di apa namanya, sosis bakar kayaknya sekarang, sosis bernaga gitu, samping Asalam gitu loh Mas. Dulu di ruko-ruko itu. Terus yang kelima di Jogja. Tuh. Berarti kebanyakan masih di Solo ya Pak? Satunya Jogja dulu. Mau ada rencana pengembangan lagi Pak? Minta doanya aja. Rencananya mau di Jogja lagi atau di luar? Ya nanti di Solo dulu aja. Maksudnya ya karena Solo ya lumayan unik ya orang-orangnya. Jadi ya ngerti sendiri ya, UMR-nya dikit, tapi ya orang ya mungkin jenengan juga pilih-pilih gitu. Kalau dari makanan penting murah, enak, banyak, sing dipilih kan itu. Terus uniknya adalah kalau Solo itu kebanyakan tuh nggak setia Mas. Jadi ketika ada viral kesana kemari ya dicobain satu-satu ya, balik lagi yang jadi pelanggan Soalnya FOMO Pak. iya makanya itu. Dan ya teknologi juga makin kesini makin tinggi ya, maksudnya makin lebih canggih, jadi penasarannya tinggi. Mungkin sebelum berkecimpung di dunia kuliner ini pernah ada berkecimpung di dunia lain, jualan tekstil atau apa gitu? Oh enggak, dari awal memang kuliner. Tapi kalau background sebenarnya nggak ada. Tapi ya dari belajar dari awal Sambil berjalan dulu. sambil berjalan. Kenapa memilih berkecimpung di dunia kuliner? Kopi ini juga. Ya dulu sih kata orang ya, kata mentor juga, itu yang tidak akan pernah habis itu 3 sampai kiamat. 1 kuliner, 2 air, 3 mineral dan gas. Jadi saya nggak bisa main air, saya nggak bisa main kekayaan alam, saya mainnya di kuliner. Yang yang air kan ya mungkin distribusi dan lain sebagainya harus pakai truk bla 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 itu kan ya. Kalau yang minyak dan gas kan biar orang-orang di pemerintahan yang main. Kalau saya bisanya kuliner ya kuliner gitu. Kalau menu di setiap outlet itu sama atau ada perbedaan? Sama. Menu yang paling best seller sendiri apa Pak? Namanya Iya. spicy chicken. Kalau buat apa itu namanya pemenuhan bahan baku gitu Pak?
sini itu sulit kira-kira. Enggak sih. Pasar deket, terus ya kalau supplier juga banyak. Itu berarti langsung dari suppliernya ya? Ya ada yang enggak gitu. Oh iya, ini karena beras mengalami kenaikan juga ya. Bahan baku. bahan baku Kenapa, yang Mas? lain. Apa? Kurang tahu itu lah. Kurang tahu juga ini. Mungkin karena efek Ramadan juga, Pak. Oh iya benar ya. Karena Ramadan semuanya dinaikkan. Nah, apakah juga berpengaruh terhadap menu-menu yang ada di Enggak, Jadi tetap sama. tetap aja. sama. masih dapat itu ya, Pak? Dapat apa? Dapat Margin. keuntungan ya? Ya udah di setting dari 2022. Nah, memang kalau skillnya pembisnis itu kan kita nontonnya itu sampai 5 sampai 10 tahun ke depan itu mau terjadi apa. Makanya kemarin itu 2024 ada pemilu nih gitu. Jadi oke, jadi di tahun 2021 kemarin kita udah udah siap-siap gitu. Jauh-jauh hari berarti. Jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya menunya mengalami kenaikan di tahun 2021. Oh. Jadi nanti marginnya lumayan besar, tapi ketika mengalami ini kita udah prediksi ya sampai di tahun 2025 ini, jadi masih tenang. Gitu. Jauh-jauh hari. Plan. Betul. Kalau berarti mengalami apa perubahan itu berarti di 2021 ya Pak? Iya. Itu strateginya gitu. Mungkin kan ada yang ujung-ujung menaikkan harga, terus ada juga yang harganya sama tapi cuman kuantitasnya itu dikurangin, bahkan ada yang menurunkan kualitasnya juga. Kalau dari Pak Anda selaku pemilik ya Pak, pemilik kopi-kopi itu strategi yang dimiliki apa? Ya cuma dua sih sebenarnya. Yang pertama stok. Stok itu bisa menggunakan metode frozen atau metode mengeringkan. Dua. Yang kedua adalah tanda tangan kontrak sama supplier. Jadi misalnya 10 tahun ke depan harga jangan sampai berubah. Tapi saya akan mengambil punyamu terus misalnya gitu. Tuh. Jadi menjaga yang diedarkan ke masyarakat tetap terjaga. Jadi harganya insya Allah sama. Kalau mungkin dalam membuka usaha itu pasti ada kesulitan juga, tantangan juga. Mulai dari awal perubahan sampai cabangnya udah tersebar di Solo merata, bukan itu yang dialami apa? Banyak. Apa aja Pak? yang paling berat Kesan. berkesan buat Bapak. Yang paling berkesan ya kemarin ya di ya kebetulan kita kan stop dulu di Yoso Dipuro. Kemarin kita nyetop dulu karena pemilik tempat itu ada slack sama perantara gitu. Jadi sebenarnya saya nyewa itu ke perantara yang aslinya itu punyanya yayasan sebenarnya. Nah tapi ketika saya udah nyewa istilahnya 4,5 tahun gitu ya, yang 2 tahun itu udah dibayarkan sama pihak ketiganya ini. Nah yang 2 tahun itu dibawa lari, jadi sekitar 200 juta itu dibawa lari sama pihak ketiganya. Nah terjadilah ini ya seru lah gitu, keseruan di situ sampai kemarin mau diseret ke meja hijau dan lain sebagainya. Itu sing lumayan, wah ini gayeng ini. Jadi luar biasa, yang masih membekas ya karena baru aja kemarin gitu. Sampai barang-barangnya tak taruh sini dulu sementara. Jadi di sana belum buka lagi ya? Belum buka lagi karena ya itu tadi ada ya kalau dari akad sebenarnya kalau saya sudah menuntaskan akad, tapi ya balik lagi ya, akad syar'i sama akadnya negara itu beda, cara mainnya beda. Jadi ya butuh sinkronkan lah gitu. Tapi ada kemungkinan buka di Yoso lagi nggak Pak? Ya mohon doanya aja. Saya lebih dekat gitu Iya. dari PLN. Pun kalau dari segi pendapatan bagusan sana juga, dia sangat menyayangkan. Tapi kalau dari saya sama yayasan itu hubungannya baik, cuman ininya aja sih yang agak. Insya Allah kalau misalnya bisa terselesaikan bisa buka lagi.
Kalau hambatan yang lain mungkin Pak kan misalnya kita mau buka usaha gitu kan pasti ini mau menentukan cari modal dulu atau cari itu kadang masih bingung gitu. Kalau cari kebanyakan saya sama teman-teman itu nggak ada modal mas biasanya. Jadi kita punya skill apa, misalnya ya katakanlah apa ya, anu aja deh, yang paling gampang itu kalau dari zaman sekarang ya, itu tahu DNVB nggak? DNVB itu kayak digital marketing. Dia tuh biasanya itu cuman mengandalkan copywriting, tapi dia jualan kelas. Itu kan dia nggak pakai modal sama sekali, cuman butuh Instagram. Akhirnya dia bikin copywriting, tapi tetap harus riset kayak memang fakta, data, bla bla bla. Misalnya ya, kayak kemarin itu ternyata BTS itu menggandeng McDonald itu sempat viral gitu. Dia pakai angle-nya dia buat bercerita. Awal-awalnya gitu doang. Jadi cerita-cerita tentang fakta pengetahuan, habis itu dia di-endorse dapat duit. Habis itu dia menggait CEO jualan kelas dapat duit. Ya kayak gitu aja. Jadi cuman penyalur ya. Kalau dari zaman dulu tuh namanya makelar mas. Oh iya. Makelar tapi online gitu. Dulu kan kayak misalnya ya sebenarnya teman-teman penak loh kalau apa namanya, sebenarnya bisnis itu bukan hanya bisnis tentang apa namanya ya jual beli itu enggak, tapi misalnya teman-teman itu ke pasar ya cari harga termurah bawang misalnya, terus teman-teman ngasihin ke restoran dengan harga tetap di atasnya dikit, tapi bisa kita menyuplai 1 tahun misalnya. Nah itu kan udah jadi margin. Nah kayak gitu tuh kadang banyak orang itu yang nggak tahu, padahal sebenarnya kesempatan itu banyak. Itu kan pakai modal nggak kira-kira? Modal awal cuma sedikit Pak. Ya nggak cuman anu aja, jadi penyalur aja. Kita nggak usah pakai duit, tapi DP dulu dong 50%. Oh. Nah DP-nya ini buat beli ini kan. Nah ini langsung dikasih kan gitu. Terus kita ambil margin kantong. Nah dulu itu saya dari kayak gitu-gitu. Terus ya terus nabung kita diputar duitnya lagi, nabung diputar duitnya lagi gitu. Akhirnya oh ya wes lah bikin ini. Kalau mungkin ada hambatan yang lain gitu ya. Sejauh ini yang paling apa namanya susah ya itu sih. Kalau yang lainnya alhamdulillah nggak ada. Yang paling besar ya itu tadi. Masih pengalaman pertama juga. Ini kan kalau pop juga selain mie ada nasinya juga, tapi lebih ke mie-nya ya berarti kan. Terus ada temen di bidang kuliner, katakanlah gacuan gitu ya. Itu kan juga di bidang mie. Biasanya kan juga bersaing. Ya. Bagaimana menempatkan pop itu sebagai branding mie yang lebih apa ya, lebih terpercaya dibanding dengan yang lain. Ya kalau mau head to head jangan ikut head to head. Jadi jangan niru mie-nya gacuan malahan. Tapi kita ada mie di UNS itu juga ada ya. Mie gocean apa. Oh iya. Mie nomor 2 di Indonesia kan nomor 1. Jadi yang memperkuat adalah positioning sebenarnya. Jadi one brand, one positioning, one segment. Nah, kalau gacuan kan positioningnya kan mie mie kering, pedas, istilahnya ya murah. Kita jangan mengikuti itu. Kita mie kuah, nggak pakai, ya maksudnya nggak kering. Ya itu positioning itu yang menguatkan. Nanti akan marketnya akan beda. Aku pengen mie kuah, adem pengen sing pedes-pedes tapi kuah. Nah itu kan orang sama yang kayak di gacuan kan, ayo mangan yuk, soalnya murah, terus tanggungnya apik, terus awake dhewe bisa mengeluarkan uang tuh cuma dikit doang gitu. Ya biasanya mahasiswa atau SMA itu ke sana gitu. Tapi kalau orang-orang yang mau pengen anget-anget sing bisa diseruput dan lain sebagainya gitu, datangnya ke kopi pop. Berarti bukan kayak meniru tapi lebih ke tetap jadi diri sendiri. Betul. Jadi
Kalau dari segi marketing sendiri dari Poppy Pop itu lebih mengandalkan sosial media yang Instagram, TikTok atau apa? Dari cara menarik perhatian pembeli. Sebenarnya paling powerful tuh di WA, Mbak. Iya, Pak. Malah di WA. Karena kan lebih pakainya kan TikTok. Betul. Nah kan kalau TikTok itu algoritmanya seluruh Indonesia. Kalau kita rumah makan yang ngelihat di Makassar mau ke sini nggak bisa. Bener nggak? Terus kalau Instagram sudah mulai turun. Maksudnya udah mulai, kalau WA itu intens. Sekarang katanya kalau kita udah save-savean nomor WA pasti kan kayak ada trust toh. Wah iki koncoku udah apa tak save gitu. Wah iki. Terus sok-sok pun kalau misalnya di saling save biasanya di hidden dengan orang-orang tertentu itu. Jadi WA itu lebih intens. Ya kebetulan kita punya database itu 18.000 orang, hampir 19.000 orang dan asli Solo. Lah kenapa kemarin ketika penukaran voucher dan lain sebagainya harus save nomor WA, konfirmasi lewat WA. Jadi kalian nge-save, tak save balik, akhirnya kita jadi teman WA tuh. Kalau aku ngelihat story yang datang yang ngelihat story 10.000 misalnya, itu kemungkinan datang ada nggak? 10% yang datang aja berapa? 1.000 orang. Ayo, 1.000 orang kali 25.000 dong. Gue ngerti tuh. Misal. Tapi kalau branding di WA itu ada itu kayak canggih kalau kita mau mulai. Lah butuh branding apa butuh duit? Brandingnya sih sebenarnya. Ya? Brandingnya. Kalau branding kemungkinan malah lebih bertahan lama gitu. Oh iya. Lah makanya itu. Jadi kalau branding ya secukupnya. Ini aku ya. Ini branding itu secukupnya. Paling ya nggak terlalu ngefek ya. Maksudnya ya yang bikin usaha itu bisa bertahan lama adalah cash flow-nya, duitnya. Kalau misalnya duitnya habis, ya udah nggak bisa bertahan dong. Tapi kalau duitnya masih banyak, ya bakal gitulah. Kalau waktu pertama kali jualan dulu, waktu pertama kali itu jualan sendiri atau ada teman-teman? Ya jualan sendiri. Jadi nyiapin bahan sendiri, Betul. sendiri. Dan hari pertama cuma laku 8 mangkok pas gerobakan. Terus mulai merekrut karyawan di tahun berapa, Pak? Setahun, baru setahun. Kan karena kita harus ngerti dulu ya lapangan kayak gimana. Terus kita harus membukukan dulu, ngajari dulu. Nanti kalau misalnya cuma asal rekrut terus tidak dicontohkan kan bodoh ya. Kalau buat menjaga konsumen tuh Pak, biar tetap selalu istilahnya, biar konsumen itu pada nggak kabur ke yang lain gitu, itu bagaimana Pak? Nggak bisa mas, konsumen itu nggak bisa dipaksa. Bener kan ya? Nggak bisa dipaksa, tapi ya kita menawarkan aja yang memang intens sama kita tuh siapa gitu. Yang intens sama mereka deh. Jadi kalau misalnya kita bikin status terus di WA kan, oh alah. Jadi kelingannya Poppy Pop terus, karena kan ada di status. Sering nonton status WA nggak? Atau memang jarang? Kalau tahu sih ya. Sering. Lah ya. Tahu-tahu ada promo dari Poppy Pop, pengen nggak? Tapi cuman kalau status WA itu ya, misalnya nanti banyak banget gitu statusnya. Nah makanya jangan banyak-banyak, sehari 3 cukup. Oke. Gitu. Nah sekarang outlet itu sudah banyak, masih berkembang. Terus ada Banyak, Pak. tim-tim yang membantu di belakang Pak. Nah itu buat menjaga kesulitan tim, kompakan pun ya, buat bisa itu tetap berjalan. Soalnya itu orang banyak gitu Pak. Kompakan gimana? Ya intinya dari rekrutmen dulu mas. Kalau rekrutmennya itu katakanlah biasanya kalau brandnya itu yang punya brand itu akan mengekspresikan ownernya biasanya. Jadi kayak misalnya Poppy Pop itu yang punya itu siapa,
warnanya kayak gini misalnya, itu biasanya sama kayak ownernya, nggak beda jauh lah istilahnya gitu. Nah kita harus cari orang-orang yang kayak gitu juga, yang memang semangat pantang nyerah, yang memang apa namanya selalu ceria, yang memang ya kayak gitulah. Jadi kita tuh misalnya kalau mau ngerekrut itu kita tuh punya sifat itu katakanlah 5, paling enggak 5 itu harus ada di tim dulu kan, biar satu frekuensi. Nah kalau satu frekuensi ya insya Allah bakal oke. Kalau biasanya itu kadang konsumen pembeli itu kan kayak ada buat kritik atau saran gitu. Nah itu bagaimana cara kita sebagai konsumen buat menyalurkan itu Di WA di WA lah. Oh, kalau nggak punya WA-nya ini gimana Pak? Iya. ya biasanya DM IG ya, Oke. DM IG atau WA gitu, tapi kebanyakan via WA. Berarti belum ada biasanya apa sih? Ini ya. Apa? Bisa pakai link juga gitu Pak. Oh enggak, karena saya menyadari ya balik lagi, jangan sampai kita tuh terlalu banyak fasilitas tapi kita tidak bisa menghandle itu semua gitu. Jadi ya udah sederhana aja, kita punya ini apa, berawal dari WA, ya udah WA itu malah intens. Oh ya mohon maaf, nah ini gini kita kasih voucher misalnya, kita kasih apa gitu. Terus perbaikannya langsung Mas, jadi yang kemarin seperti ini kita buktikan di kemudian hari itu oh sudah seperti ini ya, jadi customer tuh kayak ada trustnya lagi lah sebenarnya gitu. Berarti langsung melakukan perbaikan. Oh. Terakhir ini Pak, harapan untuk kemajuan usaha di Kopi tempat. ke depannya. Harapan Om? Harapan ke depannya ya. Oh harapan ya, kalau harapan ya pasti ya juga ya intinya kalau apapun sih sebenarnya, kalau saya itu ya kebetulan juga ada banyak bisnis ya, jadi kalau dari Poppy Pop sendiri ketika diridhoi dan caranya benar dan ini memang jalannya saya pribadi untuk berdakwah, ya saya harapannya tetap long last gitu. Kalau caranya saya di sini itu ternyata benar dan diridhoi supaya multiply ya, itu ya saya akan mengakoni gitu.